Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020, kita akan beribadah dari rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah khusus Minggu Trinitas. Seluruh rangkaian ibadah akan dipandu melalui tayangan video ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Marilah kita bersaat teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Marilah kita berdiri dan menyambut Minggu Trinitas dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 133 pada bait pertama dan kedua. Mari kita tabiskan ibadah kita hari ini. Ibadah Minggu Trinitas ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 133, bait ketiga dan keempat. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan kami dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami seringkali mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 46 pada bait pertama dan kedua.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Kami persilahkan jemaat berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah dengan menuruti janji Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru, yang terdapat dalam Roma 5 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua telah menjadi orang yang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 95 pada bait pertama sampai dengan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli, sambil kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 120 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengarkan suara Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dan ayat 26 dan ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 26 sampai ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita merayakan atau kita memperingati Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah satu minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Dan kalau kita lihat di logo atau simbol gerejawi, baik itu yang ada di stola ataupun di tutup mimbar yang kita ada depan kita ini merupakan lambang Triguetra atau gambaran dari Allah Trinitas. Sebenarnya ini adalah satu lingkaran tetapi membentuk 3 bagian, dan 3 bagian ini ada dalam satu keutuhan. Itulah lambang atau logo dari Trinitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir mayoritas orang Kristen, orang percaya berpikir bahwa karya penciptaan adalah karya Allah Bapa secara sendiri, terpisah dengan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang esa dalam 3 pribadi. Allah Bapa sebagai pencipta pemelihara, Yesus Kristus sebagai penyelamat penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur, penopang, penolong. Nah, ketika hampir sebagian orang percaya berpikir bahwa karya penciptaan adalah merupakan karya Allah Bapa sendiri, maka ini tentu pemikiran yang keliru, yang perlu diluruskan, bahwa ternyata Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah ada semenjak dunia ini dijadikan. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itu bukan hanya ada ketika di zaman perjanjian baru saja, ataupun Roh Kudus juga dia tidak hanya ada ketika atau setelah peristiwa Pentakosta kita rayakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada dari dunia sebelum dunia dijadikan. Nah, ayat yang sepadan dengan pemahaman ini ada di dalam Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, yang merupakan nas pembimbing yang di awal tadi kita sudah bersama-sama baca di awal ibadah tadi. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti kita perhatikan di sini, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat pada mulanya. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya. Sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata kalimat atau kata pada mulanya ini menunjuk pada awal dunia, sebelum dunia dijadikan. Dari penggunaan kata menunjuk pada sebelum segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu dunia ini belum ada, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah ada dan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa pandangan penafsir atau ahli teolog ataupun beberapa tokoh ataupun beberapa aliran kepercayaan yang meyakini bahwa Allah Bapa hanya sendiri menciptakan, sebagai Allah sebagai Bapa, pribadi Allah Bapa yang menciptakan sendiri tanpa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu adalah satu pemikiran yang keliru. Karena kita lihat bahwa ternyata di sini penggunaan kata kita menunjukkan bahwa
tiga pribadi Allah yang bersatu untuk menciptakan seisi dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa ternyata Allah ketika dikatakan kita menjadikan, ya, ketika di ayat 26 dan 27 juga firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan. Ada yang menafsirkan dengan keliru bahwa ketika Allah katakan kita menjadikan manusia, mari kita perhatikan bahwa ada penafsiran yang keliru bahwa Allah sedang melibatkan dewan-dewan sorga atau malaikat-malaikat yang ada di dalam sorga untuk bersama-sama mencipta, sementara Allah tidak pernah melibatkan ciptaan lain untuk mencipta. Nah, inilah pandangan yang keliru yang perlu diluruskan, bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ada sebelum dunia dijadikan dan menjadikan dunia ini dengan dan melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang itu yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ayat 26 dan ayat 27 yang tadi kita sudah baca bersama menjelaskan kepada kita bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya Allah menjadikan menurut gambar dan rupa Allah? Sudah pasti gambar dan rupa Allah yang dimaksud bukan menunjuk pada gambar dan rupa Allah secara fisik, bukan menunjuk pada gambar dan rupa Allah yang memiliki hidung, telinga, kuping, mulut dan lain sebagainya. Bukan menunjuk pada fisik, tetapi menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia itu diciptakan ada sifat-sifat Allah, ada karakter Allah di dalamnya. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab, manusia itu sebelum dia menjadi makhluk yang hidup, ketika Allah membentuk manusia dari tanah liat, dia belum menjadi makhluk yang hidup. Namun ketika Allah itu menghembuskan rohnya, ruahnya, napasnya, kekuatannya ke dalam hidung manusia, maka manusia, Alkitab mencatat, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti gambar dan rupa Allah ini bukan menunjuk pada gambar secara fisik, rupa secara fisik. Sehingga tidak perlu kita bertanya-tanya gambar atau rupa secara fisik Allah itu seperti apa. Musa saja di atas gunung, dia tidak pernah melihat fisik atau rupa Allah, wajah Allah itu seperti apa. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika Kejadian 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan katakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Nah, artinya adalah manusia diciptakan menurut karakter dari Allah. Allah memiliki kesadaran, Allah memiliki kehendak, Allah memiliki emosi. Demikian juga dengan manusia. Allah adalah roh, dan manusia pun memiliki roh hidup yang berasal dari Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, manusia menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menghembuskan rohnya melalui hidungnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, namun ada sifat-sifat Allah yang tidak dapat dimiliki oleh manusia. Misalnya Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Kita manusia tidak bisa Maha Hadir. Kita manusia juga bukan Maha Kuasa. Karena ketika berbicara mengenai Maha, berarti itu sudah di atas segalanya. Berarti itu tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Sementara kita manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Namun di sisi lain,
ada juga sifat Allah yang ada di dalam diri Allah, dan Ia juga mau supaya kita memiliki dan melakukan hal yang sama, yaitu kekudusan. Allah yang kudus, dan Allah meminta kita untuk hidup dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Imamat 19 ayat 2, lalu pasal 20 ayat 7, di sana Allah meminta supaya umatnya hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan Yesus pun berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus pernah berkata, haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti dari ayat-ayat ini ingin menggambarkan bahwa bila kita menaati Allah, bila kita taat dan melakukan perintah Allah, maka kita ada dalam keserupaan dengan Dia. Sebaliknya jika kita memberontak terhadap Allah, maka kita jauh lebih serupa dengan iblis, dengan penggoda kita, ketimbang dengan pencipta kita. Sehingga mari kita tentukan apakah kita mau taat kepada Allah dan keserupaan dengan Allah itu menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita, dalam karakter-karakter kita, ataukah kita mau memilih untuk memberontak terhadap Allah, melawan Allah, dan menjadi serupa dengan iblis. Ada istilah orang bilang manusia jelmaan iblis. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita maknai keserupaan manusia, kesegambaran manusia dengan Allah pencipta. Berarti kita melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kita lakukan. Dan sifat-sifat Allah itu Allah minta untuk kita melakukannya, kita tinggal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak awal penciptaan manusia di Taman Eden Allah tempatkan manusia, iblis selalu ingin merusak satu rupa, segambar keserupaan dengan Allah itu. Iblis mencoba untuk membuat manusia hancur keserupaannya dengan Allah. Ya, iblis mencoba untuk merusak pikiran manusia. Kamu manusia, kamu tidak mungkin menjadi serupa dengan Allah. Mustahil kamu menjadi serupa dengan Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan segambaran serupa dengan Allah. Artinya Allah mau supaya kita melakukan apa yang menjadi karakter Allah, apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, sehingga kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu menjadi lebih nyata, menjadi lebih terwujud jelas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita melihat adanya kesatuan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, Allah yang Esa, Allah yang satu dalam tiga pribadi, mewujud dalam tiga pribadi yang sehati, yang satu mengerjakan yang lain. Ketika Tuhan Yesus Dia mengajarkan murid-muridnya dalam perjalanan pelayanannya, lalu Dia memperkenalkan tentang Allah bagi murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus katakan, ketika kamu mengenal aku, ketika kamu melihat aku, maka kamu juga mengenal Dia yang mengutus aku. Ketika kamu melihat aku, kamu tinggal di dalam aku, berarti kamu juga sudah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa kesehatian Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam penciptaan, dalam karya penciptaan, mari kita cerminkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita bangun satu hubungan yang konstruktif. Ya, kita bangun satu relasi yang konstruktif, yang saling membangun satu dengan yang lain, dan bukan menghancurkan. Sebagaimana Allah Tritunggal yang bekerja sama untuk menciptakan seluruh isi dunia dengan firman-Nya. Berarti
dalam kesehatian, dalam kesatuan kita bisa menghasilkan sesuatu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dalam kesatuan, dalam kerukunan, di sanalah ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Berarti harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai ciptaannya Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, mari kita mencerminkan kesehatian Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa dalam 3 pribadi, yang mewujud dalam 3 pribadi. Mari kita belajar dari keteladanan itu. Mereka tidak saling melukai, mereka tidak saling membelakangi, mereka tidak saling menghujat, tetapi mereka sehati dan saling membangun. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika hari ini kita merayakan, memperingati Minggu Trinitas, karya Allah dalam penciptaan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus menciptakan seluruh isi dunia ini dengan firman-Nya, termasuk menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya, segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita cerminkan keserupaan, kesegambaran kita dengan Allah itu, dan bukan sebaliknya, kita menjadi serupa dengan iblis. Marilah kita terus sehati, sepikir dengan satu tujuan, untuk membangun kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, juga termasuk kami di dalamnya. Allah yang menjadikan kami segambar dan serupa, artinya kami memiliki karakter Allah di dalamnya. Allah mau supaya kami meneladani karakter-karakter Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan apa yang baik, yang mampu menjadikan seluruh isi dunia ini. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, yang menasehati kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa yang mendengar setiap seruan doa dari jemaat Tuhan, ungkapan syukur dari jemaat-Mu, dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja Tuhan di Indonesia, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, Majelis Sinode yang terus Tuhan percayakan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pimpin mereka dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-Mu sebagai gembala sidang,
para penatua, diaken, pengurus komisi, koster, tata usaha. Tuhan berkati kami semua. Dengan hikmat Tuhan pimpin kami. Dan apa yang kami kerjakan itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan fisik mereka, dalam keterbatasan fisik mereka di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Fritz Koro, Ibu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Stompul Boru Siritonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Nyonya Butar-Butar Boru Asibuan, Ibu Nona Melmambesi Lermating, Nyonya Nenggolan Boru Siburian Jalan Pepaya, Bapak M Pangaribuan, Bapak dan Ibu Sukamto, Bapak dan Ibu M Tumanggor, Bapak W Raja Guguk, Ibu Saragi Turnip, Bapak Arobazi Duhuzega, dan Bapak M Simatupang. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga jemaat-Mu, keluarga Bapak dan Ibu Rikobon Dolok Saribu, di mana Tuhan Engkau sudah menganugerahkan seorang putri, anak yang kedua di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan terus menopang kehidupan gereja Tuhan, sehingga mereka tetap dipelihara, ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur pada Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun perjalanan kehidupan mereka. Biar Tuhan yang menerima ungkapan syukur mereka, Tuhan yang terus memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam perjalanan mereka ke depan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa ini Tuhan berkati, pemimpin kota ini Tuhan berkati, bahkan kami semua pun Tuhan berkati agar kami mendukung pemerintah kami, pemerintah yang ada yang sudah Tuhan percayakan untuk mengatur kami, untuk mengarahkan kami. Biarlah kami hidup dalam ketaatan kepada pemerintah, sehingga kami sama-sama keluar dari persoalan, dari virus corona ini. Kami berdoa untuk para TNI Polri yang bertugas. Kami juga berdoa untuk tim medis yang ada, para dokter, perawat, karyawan di rumah sakit. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien positif corona yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk para ODP, PDP dan OTG. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, Tuhan Engkau yang dengar seruan doa kami, Tuhan yang dengar dan Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yang bergumul untuk pendidikan putra-putri yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami ya Tuhan, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang bersedia berrealisasi dengan kita. Ungkapan syukur ini kita sampaikan melalui persembahan, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Kejadian 4 ayatnya yang keempat, dan Ibrani 11 ayatnya yang keempat, yang berbunyi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu
karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena imannya masih berbicara sesudah ia mati. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 130, bait pertama dan kedua. Makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan beranak dan nyendu. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni, Minggu Trinitas. Mari kita ucapkan kalimat pengutusan secara responsoria atau berbalas-balasan. Misteri Allah tak kunjung usai kita pahami. Belajarlah dari relasi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bangunlah relasi dengan sesamamu. Dalam jalinan relasi itu, marilah kita muliakan Allah yang Maha Tinggi, penuh kuasa. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Keesaan 129, bait 1 dan bait yang kedua.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 129 pada baitnya yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai, tetapi ibadah kehidupan akan kita lakukan setelah ibadah ini. Untuk itu, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin.